Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok bahasa akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang analisis fungsi bahasa Indonesia terhadap pencegahan COVID-19 pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Latar belakang dari penelitian ini mencakup beberapa aspek mengenai bahasa. Yang pertama yaitu definisi bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan makhluk hidup untuk berinteraksi antara satu sama lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sifat arbitrer tersebut menyebabkan setiap kelompok dalam suatu wilayah untuk membuat bahasa dalam wujud kata atau simbol. Bahasa Indonesia memiliki fungsi, yang salah satu fungsinya adalah sebagai alat atau media untuk memberi himbauan kepada khalayak luas. Fungsi bahasa Indonesia secara umum, sebagai fungsi komunikatif, terbagi menjadi tiga, yaitu fungsi representasional untuk menyampaikan informasi, fungsi ekspresif atau personal untuk mengungkapkan perasaan atau emosi, dan fungsi imajinatif untuk menciptakan karya yang memanfaatkan imajinasi dari pengarang atau penuturnya. Fungsi-fungsi tersebut akan diterapkan sebagai bentuk dari penelitian atas fungsi bahasa dalam penanggulangan COVID-19 yang akan diberikan kepada responden. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diidentifikasi menjadi tiga, yaitu yang pertama, fungsi bahasa yang efektif untuk digunakan dan mampu dipahami orang. Kedua, peran bahasa dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19. Ketiga, kesesuaian antara masyarakat dengan fungsi bahasa yang dipakai dalam alur informasi terkait COVID-19. Permasalahan juga dibatasi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pembahasan masalah utamanya adalah fungsi dari penggunaan bahasa dalam upaya penanggulangan COVID-19, yang meliputi fungsi representasional, ekspresif, dan imajinatif. Kedua, penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 minggu terhitung dari pengambilan data. Ketiga, yang terakhir, teknik pengambilan data yang akan dipakai dalam penelitian adalah angket, yaitu pengambilan responden dari sampel yang ada dengan metode statistika deskriptif yang akan dijelaskan dalam bab 4. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, diperoleh rumusan masalah, yaitu bagaimana fungsi bahasa terhadap pencegahan COVID-19 pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Angkatan 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi bahasa terhadap pencegahan COVID-19 pada mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNJ Angkatan 2019. Penelitian ini bermanfaat sebagai wawasan baru, solusi, dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menanggulangi COVID-19. Selain itu, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk penggunaan bahasa yang pernah diterapkan sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi. Kerangka berpikir. Pertama, ada WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Karena WHO sudah menyatakan hal tersebut, Indonesia langsung bertindak dengan Menteri Kesehatan memberikan sebuah keputusan RI nomor HK0107 Menkes 382 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Berkaitan dengan ini, adapun protokol kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu adalah menggunakan APD berupa masker, mencuci tangan secara teratur, jaga jarak minimal 1 meter, menerapkan PHBS. Tak hanya itu, protokol kesehatan juga mengatur tata cara berkumpul di luar rumah, makan di restoran, hingga beribadah. Karena itu, protokol kesehatan ini perlu disosialisasikan. Maka pelaksanaan sosialisasi pencegahan COVID-19 ini sangat penting agar protokol kesehatan bisa diterapkan dengan baik. Dengan itu, fungsi bahasa sangat berperan penting dalam pelaksanaan sosialisasi pencegahan COVID-19. Di antara fungsi bahasa yang berperan dalam sosialisasi COVID-19 yaitu fungsi representasional, artinya bahasa berfungsi untuk membuat pernyataan dan menyampaikan fakta. Sedangkan fungsi ekspresif yaitu bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat menunjukkan kepribadian seseorang seperti senang, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Sedangkan fungsi imajinatif yaitu bahasa sebagai pencipta gagasan atau kisah yang imajinatif. Bab 3. Tujuan operasional penelitian. Penelitian yang kami lakukan bertujuan untuk menganalisis fungsi bahasa yang bersifat representasional, ekspresif, dan imajinatif terhadap kesadaran mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 dalam pencegahan COVID-19. Waktu dan tempat penelitian, yaitu penelitian dilakukan di rumah masing-masing, serta penelitian dimulai pada bulan Oktober 2020. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian statistik deskriptif. Nah, dengan menggunakan metode ini, kami dapat memberikan gambaran dan deskripsi dari sebuah data. Untuk populasi dan sampel, populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019 yang berjumlah 48 orang. Nah, populasi ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu diberikan fungsi representasional, kelompok kedua diberikan tulisan fungsi ekspresif, dan kelompok tiga diberikan tulisan fungsi imajinatif, sehingga populasi setiap kelompok berjumlah 16 orang. Sampel yang kami gunakan yaitu menggunakan teknik Slovin ya, dengan tingkat error 5%. Selanjutnya adalah tahapan penelitian, yang terbagi menjadi dua, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap perencanaan yaitu mengidentifikasi permasalahan, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, serta menyusun rencana penelitian. Nah, selanjutnya itu tahap pelaksanaan, yaitu membuat instrumen penelitian, validasi kuesioner oleh ahli, penyebaran angket, pengolahan data, serta analisis data. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Nah, instrumen yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner ini dibuat menggunakan media online, yaitu Gform. Nah, hal ini tentunya sangat memudahkan peneliti ya untuk memberikan anketnya kepada responden, karena responden juga akan lebih mudah untuk mengisi atau memberi jawaban di angket tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pusaka, yaitu dilakukan dengan mengadakan studi nelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Lalu kuesioner, yaitu dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Selanjutnya adalah teknik analisis data, yaitu pengumpulan menggunakan skala Likert ya, jenjang skor penilaian yang telah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ditampilkan dalam rating scale, yaitu dengan kategori sangat rendah, rendah, cukup, dan tinggi. Hasil penelitian. Yang pertama yaitu analisis indikator pemahaman terhadap fungsi representasional bahasa. Berdasarkan hasil kuesioner yang hasilnya tercantum pada gambar keempat, pada gambar grafik tersebut, nilai rata-rata tertinggi adalah pada pernyataan 6, sedangkan nilai terendah adalah pada pernyataan kelima, yang mana nilai rata-rata keseluruhannya adalah 4,63 atau 92,6%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia terhadap fungsi representasional bahasa tergolong tinggi. Kemudian yang kedua yaitu analisis indikator pemahaman terhadap fungsi imajinatif bahasa. Berdasarkan hasil kuesioner yang hasilnya tercantum pada gambar kelima, nilai rata-rata yang tertinggi yaitu adalah pernyataan pertama dan nilai yang terendah adalah pernyataan kelima. Rata-rata keseluruhan yang didapat adalah 4,0% atau 81,8%, sehingga kesimpulannya tingkat pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia terhadap fungsi imajinatif bahasa tergolong tinggi. Yang ketiga yaitu analisis indikator pemahaman terhadap fungsi ekspresif bahasa. Berdasarkan hasil kuesioner yang hasilnya tertera dalam grafik ketiga ini, nilai rata-rata yang paling tinggi adalah pada pernyataan 1, sedangkan nilai terendah adalah pada pernyataan kelima. Nilai rata-rata keseluruhan yang didapat untuk indikator tingkat pemahaman terhadap fungsi ekspresif bahasa adalah 4,36. Dan dalam bentuk persentasenya bernilai 87,2%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan dan Sastra Indonesia terhadap fungsi ekspresif bahasa tergolong ke dalam kategori tinggi. Berikut ini merupakan grafik perbandingan ketiga fungsi bahasa. Ada fungsi representasional, fungsi imajinatif, dan fungsi ekspresif. Hasil analisisnya berturut-turut yaitu fungsi representasional 4,63 atau dalam bentuk persentasenya 92%, fungsi imajinatif 4,09 dan dalam bentuk persentasenya 81,8%, dan fungsi ekspresif 4,36 dalam bentuk persentasenya yaitu 87,2%. Pada perbandingan ini, yang tertinggi merupakan fungsi representasional yaitu 92% dan yang terendah merupakan fungsi imajinatif 81,8%. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, dari data hasil statistik deskriptif pada tabel 4, dapat diketahui bahwa rata-rata nilai pemahaman terhadap 3 fungsi bahasa, yaitu fungsi representasional, fungsi imajinatif, dan fungsi ekspresif, berturut-turut adalah 4,63, kemudian 4,09, dan 4,36. Jika rata-rata tersebut diubah ke dalam bentuk persentase, maka hasil persentase rata-rata nilai pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap 3 fungsi bahasa yaitu fungsi representasional, fungsi imajinatif, dan fungsi ekspresif berturut-turut adalah 92,6%, 81,8%, dan 87,2%. Maka indikator pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap 3 fungsi bahasa tersebut tergolong tinggi. Tingkat pemahaman mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia terhadap fungsi bahasa representasional, imajinatif, dan ekspresif tergolong tinggi dengan persentase 87,2%. Sekian presentasi dari kelompok bahasa. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.